Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, semua keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik yang anggota lawas maupun anggota baru. Yang anggota lawas, yang anggota lama semoga tetap istiqomah. Yang anggota baru, saya mengaturkan selamat bergabung, semoga bisa kerasan, bisa istiqomah hadir dalam Majelis Zawiyah Al-Azhar setiap Selasa malam. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan non madani, segenap pengurus takmir Masjid non madani, sedoyo sesepuh bini sepuh kasepuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati meskipun bukan atas nama takmir tapi keluarga besar dari Masjid Bilal bin Rabah, dari Masjid Al-Fat, dan semua yang hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, kita sejenak, kita hening di tengah kesibukan kita semua, kita hening di tengah hiruk pikuk kegiatan kita setiap hari, menyempatkan pada malam hari ini yang biasa sampai nanti jam 9:30 malam. Kita bersama-sama hening menunjukkan rasa syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan petunjuk oleh Allah. Ciri-ciri orang yang dimuliakan Allah itu orang yang dibikin gampang, dibikin mudah untuk melakukan amal kebaikan. Jadi kalau kita malam hari ini disempatkan oleh Allah untuk silaturahim, disempatkan oleh Allah untuk tholabul ilm, disempatkan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri taman surga yaitu majelis ilmu, semoga ini menjadi amal soleh kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mari bersama-sama kita niatkan, selain niat membahagiakan Allah, kita niatkan untuk membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi Bapak Ibu biar jenengan tidak kaget. Malam hari ini pertemuan keberapa, Wan? Loh, kok 44 terus Pak Ali? 45 nggih. 44 nggih. Nggih, berarti 44 kali 45 kacek kecil lagi. Malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-45. Terus terang, dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini kemarin itu tidak ada kenceleng. Kenapa kok tiba-tiba ada kenceleng? Saya terus terang niat dari awal tidak ada kenceleng-kencelengan, sudah pokoknya hadir diniati ngaji. Ternyata banyak sekali masukan, okay. Banyak masukan, Pak, Mbok Yao di Zawiyah niku diparingi kenceleng. Saya matur mboten usah mboten apa yo ndak, ngasih kesempatan
buat kami untuk ada sedikit bisa sodakoh jariah. Jadi kalau nurutin keinginan saya, memang saya tidak ada kenceleng, tapi karena semakin banyak masukan dari jamaah Zawiyah Al-Azhar, pun kalau sumangga akan ada kenceleng, toh kenceleng ini 100% nanti pemanfaatannya buat pemanfaatan majelis kita, majelis Zawiyah Al-Azhar. Oleh karena itu, sebelumnya saya aturkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak wa jazakumullah khairan katsir. Para rawasami, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Marudiyah. Melanjutkan kajian sampai halaman berapa kemarin? 41 ya. Paragraf terakhir ya. Kita sampai pada masih bab tentang pentingnya niat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ternyata bobot amal kita itu tidak ditentukan semata-mata oleh frekuensinya, tetapi bagaimana kita mampu menata niat kita, karena amal sekecil apapun, kalau niatnya itu niat untuk Allah, niat untuk kebaikan, pahalanya double. Okay. Sedikit mereview yang saya sampaikan pada pertemuan pekan kemarin. Kalau kita niat minum, tidak hanya sekedar melapas dahaga, tapi minum semoga nanti kuat ngaji, semoga nanti kuat kerja, semoga dengan kuat kerja bisa dapat rezeki. Itu berarti hanya dengan seteguk air kita sudah double dapat pahala. Panjenengan hadir ke Majelis Zawiyah Al-Azhar, hadir ke sini niat silaturahim, hadir ke sini niat ibadah, hadir ke sini niat untuk menghadiri majelis ilmu, double ganjarannya. Tapi kalau datang ke sini hanya untuk sing penting ngetok, nah misalnya gitu kan, ya akhirnya ganjarannya cuma ganjaran ngetok. Ya. Oleh karena itu, maka yuk kita bersama-sama menata niat ini. Supaya apa? Supaya bobot amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul double pahalanya, double hikmahnya, double keutamaannya. Masih ingat ya cerita kemarin? Bagaimana ada seorang hamba yang ketika ketemu dengan Allah diberikan rapot melalui tangan kanan, ternyata isi rapotnya itu banyak sekali amal perbuatan yang dia sendiri ngerasa tidak melakukan. Kan mending yang begitu ya Bu. Daripada ngerasa melakukan begini, begitu, ternyata sampai sana ditip X sama Gusti Allah. Gitu? Nah, cara arem-arem kemeringet. Jadi kan dek kletak-kletak ini ku arem-arem tak kacang Bu. Nggih. Tanggung ngantuk nggih, napa-napa. Nggih. Sing penting ngeten, sing penting ilmune mlebet, nggih kacange mlebet. Nah, sing ndrawasi niku kacange mlebet, lho mau diceritani apa? Mbuh. Nah, ini. Ada orang merasa tidak haji, tapi ternyata di dalam buku catatan amalnya tercatat sebagai orang yang haji. Dia tidak sodakoh, tetapi dicatat oleh Allah dia ahli sodakoh. Dia tidak ikut jihad, tapi dicatat oleh Allah sebagai ahli jihad. Ternyata gara-gara apa? Hanya gara-gara dia bergumam ngomong, ya Allah, kalau saya punya harta, pasti saya daftar haji. Ya Allah, kalau saya punya harta, saya pasti sodakoh. Ya Allah, kalau saya punya harta, saya pasti ikut jihad, saya pasti ikut perang. Nggak punya apa-apa.
Modalnya modal niat. Dia sudah usaha, ternyata rizkinya masih cepat, tetapi niat pengen haji, niat pengen sodako, niat pengen jihad. Begitu sampai di hadapan Allah, buku rapat diberikan dengan tangan kanan, dan tercatat apa yang tidak dilakukan, dicatat oleh Allah, dianggap melakukan gara-gara lurusnya niat. Nah, ini penting. Sebab kalau orang itu di dalam hidupnya bisa nata niat, pasti Allah akan selalu memberikan solusi. Seperti hanya rumusnya sama. Siapa yang mencari rezeki yang halal pasti dicukupi oleh Allah. Siapa yang mencari uang itu niat ibadah pasti dimudahkan jalannya oleh Allah. Sama, rumusnya kurang lebih sama. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan kajian lanjutan dari pembahasan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi amin. Ini ada syairan, ini udah terbaca belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Adabtu ala dunya lirif'ati jahilin. Boleh dibaca lirif'ati, boleh dibaca lirof'ati. Adabtu ala dunya lirif'ati jahilin wa khafdin lidhi ilmin faqalat khudhil uzru. Banul jahli abnai lihada rif'atu wa ahli tuqa abna'u dzarratil ukhra. Adabtu 'ala dunya li rif'ati jahilin. Dunia itu mencideraiku gara-gara orang bodoh itu diunggul-unggulkan. Kalau urusan itu tidak dipegang oleh ahlinya, pasti suloyo kepleh. Betul Pak Bur? Pak Pur sampingnya Pak Budi jangan sekali-kali ngantuk. Tidak ada semongko nih Pak Pur. Kasih kacang Pak Pur. Ada kacang ya. Oke. Bola nih kuning. Ngomong no Pak Pur sing nyauti Bu ini niku rasanya yangti kali putu nih. Dalam mentang-mentang sama sesama plat adi ini. Bekonang Wonogiri tetanggaan. Okay. Itu menunjukkan begitu kasih sayangnya Bu Eni sama Pak Pur. Ya. Niki sing boten ngertos, sing biasa nderek kajian tafsir di Joglo, habis maghrib, habis subuh. Niko biasanya Pak Pur niki bagian spesialis ngambil Quran. Lah ibu-ibu niku model pesen Quran kayak meh pesen soto. Besar 4 Pak. Kayak pesen soto nok soto sawah. Besar apa kecil Bu? Nggih. Adabtu 'ala dunya li rif'ati jahilin. Jadi aku terciderai oleh dunia itu kenapa? Ya karena orang bodoh itu diangkat, diunggul-unggulkan. Kita belajar agama tidak kepada ahlinya. Kita belajar ilmu tukang tidak kepada ahlinya. Kita belajar ilmu bangunan tidak pada ahlinya. Kita belajar ilmu masak tidak pada ahlinya. Pokoknya kalau apapun diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, pasti suloyo. Nah, yang membuat dunia ini kemudian tercidera itu ya karena apa? Ya begitu-begitu itu. Dia tidak punya ilmunya, tapi dianggap sebagai orang yang ahli. Nah, kalau saya tidak bisa nukang kayu, belajar sesama tidak ngerti tukang, akhirnya, iki carane nyusun ini, ayo sama-sama buka YouTube. Makanya kan begitu. Gitu. Wa khafdin lidhi ilmin. Tetapi orang-orang yang punya ilmu itu direndahkan.
Orang-orang yang punya ilmu itu direndahkan. Nah, makanya Bapak Ibu, ayo kita mulai dari keluarga besar Zawiyah niki. Kita hargai perbedaan. Kita hargai keragaman. Nggak usah bicara ormas di sini. Apa meneh bicara partai. Pokoknya saya sudah pernah pesan pun. Siapapun presiden jenengan, pertama didongakno muga-muga pemilu ini berjalan lancar, kan begitu mawon. Yang kedua, siapapun presidennya, yakin tetap makan kok. Tetap makan kok. Saya tetap bisa muluk bebeknya Pak Ali kok. Terus Pak Ali tetap bisa ngelutis kali lutisnya Bu Eni kok. Betul Bu. Buanter kan, lah pun teh kacang kata ya. Enggak, malah awet kula apa mboten awet mau tak rasane cerak mandek-mandek ren. Mboten napa-napa, sing penting sehat, Bu. Mula kula awet riyen perhatekno jenengan, Bu, nggih. Kula merhatekno jenengan ngocek kaca kok meneh kudu kok sok kulip-kelip niku. Kula lagi anu niku lampu berarti ku colokane lho. Kulo sampai silo Bu iki Bu Eni tuh sama. Dan saya begini Bapak Ibu mah pokoknya jenengan itu sak jedung jenengan pokoknya Selasa malam Rabu digawe seneng ya. Digawe seneng ya. Memang hiburannya itu mriki nggih antawisipun hiburannya nggih yang yangti niku nggih. Nggih. Jadi persoalan ndok omah duwe masalah minimal datang ke Zawiyah iki lali masalah dunya riyen. Ya. Wa khafdin lidzi ilmin, tetapi orang-orang yang berilmu itu justru direndahkan. Ya. Faqalat khudil udro. Akhirnya dunia kemudian bilang apa? Ya sudah kalau mau ngambil sudah sak karep-karepmu. Khudil udro, ambillah apa yang ada. Akhirnya apa? Ketika tidak ada pemimpin yang ahli, siapa yang kemudian pede jadi pemimpin, ya diangkat. Meskipun mungkin dia tidak alim urusan pemerintahan. Karena tidak ada orang yang ahli di dalam ilmu agama, akhirnya apa? Iki kula mboten ngarang-ngarang, nggih. Sing nate kula damel contoh dawuhipun Allah yarhamuh. Syekhuna Mbah Maimun Zubair niku wonten istilah kiai pelantikan. Kiai pelantikan niku pokoknya modale nggawa sorban ijo utawa sorban abang utawa sorban putih atau sorban pink dikuplui ngoten ta. Nah, makanya ini penting. Jadi jangan meremehkan agama. Kalau itu yang bicara itu orang yang punya silsilah ilmu. Makanya kalau nanti wonten masuk Pak ini tuh sholat witir itu harus begini. Kenapa? Kata kiai ini harus begini. Ya ndak harus begini dan begitu. Wong agama ini luas. Jenengan nek derek sama kiai ini jenengan monggo. Saya ikut kiai saya. Kiai saya punya dasar, kiai ini panjenengan punya dasar, nek sama-sama punya dasar, ayo kita hormati. Kan ngoten mawon. Gitu? Kalaupun kita bicara perbedaan pun juga perbedaan kita tipis kok. Paling bedone cuman subuhan niku nggih, paling bedone sing siji kunut, sing siji gak kunut. Kan ngoten to? Sing siji napa? Ngangkat tangan ketika kunut, sing siji mboten ngangkat tangan tapi dari amin-amin nggih wonten. Itu semua sama-sama punya dasar. Sing repot maidu tapi gak subuhan. Niku lho. Wah kunut gini, ora kunut gini. Lah kowe subuhan ora. Lah ngoten niku marake donya rusak wis ngoten niku. Aja mbombo, Bu. Oke. Mboten padangan niku mboten padang srengenge. Memang wate rada gedhe mriku. Niku.
Akhirnya apa? Ketika orang-orang yang jahil, dia tidak punya ilmu, tapi diunggul-unggulkan, akhirnya apa? Nyolu. Dunia bilang apa? Ya sudah, kalau kamu mau ambil yang itu, ambil saja. Oke? Makanya kita di dalam tradisi-tradisi ilmu keagamaan ini, sanad-sanad ilmu itu penting. Kita ngaji tafsir, dulu kita belajar tafsir dengan siapa? Kita belajar fikih, dulu kita belajar fikih dengan siapa? Kita belajar usul fikih, kita dulu belajar usul fikih dengan siapa? Makanya saya itu tidak berani ngaji kitab yang saya tidak punya sanad. Saya kalau misalkan ada, satu hari ada satu takmir masjid, minta saya ngaji kitab, satu kitab tertentu. Saya bilang, saya sudah membaca kitab itu. Tapi saya terus terang belum pernah berguru untuk membaca kitab itu. Tapi kalau jenengan mau dicarikan Ustadz, saya carikan, tapi jangan saya. Karena ini tradisi yang saya pegang, kalau saya ngaji kitab, dulu pernah belajar dengan siapa. Kalaupun saya sudah membaca itu, tapi saya belum pernah berguru, misalnya saya beli kitab ini, saya baca kitab ini, sudah paham isinya, tapi belum pernah saya berguru, biasanya saya carikan ustadz yang lain. Kenapa? Karena keberkahan dan pertanggungjawaban keilmuan itu penting. Jadi jangan hanya kola YouTube, kola Google. Musuhnya Mbah Google ya. Hati-hati. Apalagi sekarang Bapak Ibu, saran saya kalau jenengan mau mengkaji ilmu-ilmu keagamaan kok membaca website, saran saya jangan dulu. Kecuali jenengan tahu itu websitenya siapa, yang nulis siapa, kecuali itu pun menurut saya wis mepet lah itulah. Tapi kalau bisa sowan. Dulu saya ada baca kitab tentang Nabi Khidir, tapi saya tidak marem. Saya sowan ke Gus Koyum. Saya hadir ke Gus Koyum, ke Lasem, saya sowan sama beliau, saya bilang, Gus, sepindah silaturahim nomor kali, kula badhe ngaturaken masail. Napa niku? Babakan Nabi Khidir. Wah, tapi dahsyatnya beliau niku. Sekedap dia nggayuh kitab niku pun hafal, Pak niku. Langsung beliau melampah ngoten, kitabnya ditutup. Akhirnya dibacakan. Jadi tradisi kalau saya ada masalah, saya sowan ke kiai, nanti dibukakan kita. Waktu kiai saya masih sugeng, Allah yarhamu Mbah Syari. Kalau saya ada masalah, saya datang ke beliau. Ketika datang ke beliau itu, kok saya tidak membaca kitab? Beliau itu maturin apa? Apa le? Badhe niki kiai, badhe ngaturaken masalah fikih. Lah wis maca kitab apa? Niki dereng. Wah niku duka. Teko rene kudu mbawa kitab, kudu maca kitab, tak taskeh. Jadi kalau ke sana kalau ndak bawa nenteng begini, mboten wantun. Mboten wantun. Apa meneh? Kowe nggawa apa? Lah niki print-printan Google. Oh. Mulai-mulai ya. Gini. Bukan berarti ndak boleh loh nggih. Cuman saya bilang kalau mengakses ilmu di internet harus betul-betul selektif. Sebab kenapa? Sebab seringkali hari ini yang mewarnai ilmu-ilmu keagamaan itu justru orang-orang yang punya semangat. Nah, bicara agama itu tidak cukup kita bicara tentang semangat. Nggih bicara tentang guru, nggih bicara tentang sumber atau referensi ini. Banul jahli abna'i lihadza rif'atu. Akhirnya apa? Keturunan orang-orang jahil ini yang kemudian apa? Kemudian membuat mereka mendapatkan kedudukan tinggi. Lah orang kalau sekarang pinter retorika, orang sekarang pinter nulis, orang sekarang pinter ngomong, sumber ya sekedarnya saja. Akhirnya apa? Banul jahli abna'i lihadza rif'atu. Akhirnya keturunan-keturunan orang-orang yang mendapatkan ilmu dari sumber-sumber yang tidak jelas inilah kemudian yang justru diangkat oleh masyarakat. Wa ahlut tuqa abna'u dzurrati al-ukhra. Sementara orang-orang yang memiliki ketakwaan,
memiliki kedalaman ilmu justru tidak mendapatkan tempat di masyarakat. Oleh karena itu, maka para rawuh sami, ayo syairan ini menjadi nasihat bagi kita agar belajar ilmu agama itu harus betul-betul hati-hati. Tapi kalau jenengan pengen tahu ciri orang yang matang agamanya itu apa? Satu, semakin dia belajar ilmu agama, ibaratnya seperti orang mengkaji Quran, semakin dia belajar ilmu agama, semakin dia tidak menemukan dasar. Terus digali. Tidak pernah ada kata usai. Kenapa? Karena sekali kita mengkaji, semakin kita merasa kurang. Dengan tidak mengatakan semakin merasa bodoh. Semakin kita kaji, semakin apa Pak Rofik biasanya saya ibaratkan tali pancang. Kenapa? Tiang pancang. Cara bahasanya orang teknik sipil. Betul Pak Edward ya? Tiang pancang ya. Tiang pancang diganden itu kan nunggu sampai tanah paling keras. Tapi kalau belajar ilmu agama, tidak akan pernah dapat dasaran paling keras. Kenapa? Akan terus gembur. Sampai tiang pancang itu bisa-bisa tenggelam. Itulah ilmu agama. Maka jangan sampai merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Saya lanjutkan, ya. Wa warada fil khabari an sayyidil bashari. Ada satu riwayat yang bersumber dari Sayyidil Bashar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu ba'di fitnatan adharrun 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah setelah generasiku yang menimpa seorang laki-laki kecuali fitnah perempuan. Jadi Rasul itu menjelaskan, matarabtu tidaklah aku meninggalkan ba'di setelahku fitnatan, satu fitnah yang adharrun, lebih dahsyat bahayanya, lebih membahayakan ala rijali bagi seorang laki-laki minan nisa selain perempuan. Artinya apa? Fitnah terbesar setelah generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menimpa seorang laki-laki adalah fitnah perempuan. Nyawang bujune tonggo luweh kelip-kelip. Kamu contohnya lagi kelip-kelip tuh. Oh betul. Nyawang wong liya luweh klimis. Nah, ngoten lho. Bojone dhewe iku ndelok butek ra. Wis butek ra ono alise. Piye? Mabure mason, gitu. Wis ngono nek bengi njaluke dikeroki. Nggih. Nah, coba ini sembayang no nyawang bojone dhewe bendino dasteran gitu, wis ngono gulu kiwa mbek tengen ana salon pase koyo nika, koyo salon pas nok gulu karo nok pilingan dua nih. Lah ngono nduk kantor delok bojone wong delok koncone klimis-klimis nggih ta, glowing alise kotak-kotak gitu. Ya Allah. Nah itu ternyata sudah diprediksi oleh Rasulullah. Makanya saya itu selalu ingat dan saya bikin contoh ini gara-gara apa? Waktu saya nikah, yang ngasih mauidhah hasanah itu namanya Kiai Haromain. Niko dari mana? Dari Denanyar Jombang nggih. Dari Gus Dur. Niko maringin nasihat bagus dan itu yang saya ingat sampai sekarang. Laki-laki itu kalau lihat istrinya orang lain itu koyok Sri Gunung. Kita lihat gunung dari kejauhan itu pasti klimis,
Napa wonten Gunung Bronto? Mboten ana. Gunung kok adohan niku mesti klimis. Betul Pak Pur? Betul Pak Pur? Oh, banyak aja lagi. Ya. Ya, makanya kalau kita lihat gunung itu dari kejauhan tuh pasti klimis. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat istri orang lain dari dekat. Lihatnya yang bagus-bagus kan begitu toh. Ya, lah kalau orang kan nggak ada Bu, cerita kok ketemu bojone wong, ada ketemu teman di kantor kok terus gue daster kan nggak ada itu. Yang namanya daster itu ya di rumah. Gitu. Maka Rasulullah mewanti-wanti buat kita semua, buat saya dan semua yang hadir, hati-hati ternyata dari dulu Rasulullah itu sudah mewanti-wanti apa? Salah satu fitnah terdahsyat yang akan banyak menimpa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fitnah perempuan. Kenapa kok ini disebutkan di dalam kitab ini? Wasababu wurudil hadisi. Sebab turunnya hadis ini, anna rojulan, ada seorang laki-laki atau seorang sahabat, hajaro ilal madinati, ikut hijrah ke Madinah, biniyatin, dengan satu niat, ayyatazawwaja, untuk bisa menikah, bimro'atin, dengan salah satu sahabat yang ada di Madinah, yuqalu laha Ummu Qais, yang ma'ruf, yang terkenal, perempuan itu, sahabat itu bernama Ummu Qais. Fasummiya muhajir Ummi Qais. Dan laki-laki itu disebut sebagai muhajir Ummi Qais. Jadi dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat itu ikut hijrah, ternyata bukan karena semata-mata ingin berjuang dengan Rasulullah, tetapi ternyata ada udang di balik rempeyek. Apa itu? Ikut hijrah ke Madinah karena di sana ada perempuan cantik bernama Ummu Qais. Jadi disebutkan memang di situ Ummu Qais itu di dalam sejarah itu terkenal sebagai seorang sahabati yang terkenal akhlaknya, terkenal kecantikannya, lalu banyak yang naksir. Tetapi kan Ummu Qais itu tipe-tipe perempuan yang sangat teguh pendirian. Kalau aku belum bisa bantu menegakkan agamanya Rasul di Madinah, nanti dulu urusan membuka hati dengan laki-laki lain. Niku Ummu Qais. Makanya di sini disebutkan waqad kharaja fi dzahiri lil hijrati. Secara lahiriah laki-laki itu atau sahabat itu ikut ke Madinah, ya kelihatannya sih ikut hijrah. Tapi apa yang terjadi? Wa fil batini li ajlil mar'ati, ternyata dari lubuk hatinya niatnya semata-mata karena perempuan. Falamma abtona khilafa ma azhara ustuhiqqal al-'itabu wal-laumu. Ketika apa yang ada di dalam batin berbeda dengan apa yang muncul secara lahiriah, maka orang-orang yang demikian itu ustuhiqqa al-'itabu wal-laumu, maka dia berhak untuk diberikan ya kecaman dan cacian karena apa yang diniatkan berbeda dengan apa yang muncul secara lahiriah. Para rawuh sami, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini menguatkan niatan kita semua, Bapak Ibu.
Makanya kita tidak bisa bohong, urusan niat tidak bisa bohong. Kelihatannya begini, kelihatannya begini, kelihatannya begini. Yang bisa nata itu cuma kita. Tapi ada satu nasihat, tetapi kalau orang itu punya niatan baik, orang lain bisa salah paham, tetapi yakin kebenaran satu saat akan menjawab. Okay? Nah ini pentingnya kita untuk tetap menjaga niat. Makanya para rawuh samu jenengan hadir, okay? Terutama para rawuh semua yang istiqomah, okay? Mulai dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini, yang nanti di akhir akan saya sampaikan, karena kita akan memperingati milad, Pak, ulang tahun 1 tahun nanti tanggal 9 September, didahului dengan lomba-lomba di tanggal 2 dan 3 September. Nanti kita akan bikin pengajian di depan sana, nanti tergantung negosiasi sama BSP karena harus izin. Diizinkan ya kita bikin, nggak diizinkan ya kita kejugluk. Pokoknya tetap jalan. Niat kita adalah tasyakur. Maka niatilah kita ke zawiyah niki. Tanpa saya sebutkan namanya. Saya bilang zawiyah niki bukan saya, tapi zawiyah majelis ilmu niki berkaitan. Ya Allah, ternyata Gusti Allah niku nek pun noto dalan enak. Apik dalan. Makanya percayalah bahwa tugas kita itu adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup kita. Pun urusan dunia niku wis ana sing noto. Ibaratnya seperti nasihatnya Ibnul Qayyim. Orang yang hidupnya hanya berorientasi pada duniawi itu seperti ngejar bayangan. Gak akan bisa kita megang bayangan. Tapi bayangan itu cuekin saja. Maksudnya apa? Jangan ngintil bayangan. Karena bayangan itu yang ngintil. Bahasanya apa? Bahasa mengintal. Ngintil. Bahasa Indonesia apa, Pak? Ngikuti. Ya Mas Bagus? Apa, Mas? Intil. Nah, ngintil. Bukan ngintil. Mengikuti. Follower ya. Ibnu Qayyim memberikan nasihat menarik. Kalau yang di dalam otak kita itu cuma dunia, yakin nggak akan pernah mendapatkan. Tapi kalau yang ada di dalam pikiran ini dunia, ya Allah, tolong jenengan mudahkan kerja saya supaya sedekahku ini gampang. Ya Allah, tolong murahkan rezeki saya supaya apa? Saya nafkahi anak istri itu juga tercukupi. Ya Allah, tolong mudahkan pekerjaan saya supaya apa? Badanku sehat, sholatku itu bisa khusyuk. Ya Allah, tolong mudahkan jalan rezeki saya supaya apa? Supaya saya bisa terus ngisi kotak-kotak yang ada di masjid itu. Ya Allah, tolong mudahkan jalan rezeki saya supaya apa? Supaya saya bisa nambah pahala dengan rezekiku ini. Makanya pada pertemuan-pertemuan nggak tahu tuh ke 40-an apa ke 30-an itu, saya bilang dunia ini harus dibawa mati, Pak. Dengan punya mobil bawa mati, punya jabatan harus, jangan bilang begini. Dunia ndak dibawa mati, wis ora usah le sergep-sergep le. Nopo? Mati. Ya jangan begitu. Justru sebelum mati itu bagaimana mobil itu kelak menjadi saksi di akhirat. Bagaimana duit panjenengan itu kelak. Ketika ular-ular yang ada di dalam kuburan itu langsung bikin pagar betis. Pedungul 50.000 ini. Nek sing kotake mlebu 50.000, nek sing 1.000 pedungul cilik-cilik niku. Sing 1.000. Mas Bagus nek Jumatan piro sing mlebu, Mas? Ane kelintingan nok nisor, Mas. Ane ngeine 1.000 kelintingan ya go nyandungi nisor wae. Apa maksudnya? Harta ini harus dibawa mati, Pak. Dunia ini harus dibawa mati, Pak. Silahkan panjenengan punya rumah dibikin nyaman supaya apa? Sholatnya nyaman, rimo tamu nyaman, dibuat ibadah biar
rumah kita kelak di hadapan Allah menjadi saksi. Gusti kula niki omahe Mas Bagas. Dulu Mas Bagas niku nek bar nonton champion tahajud nek eling. Niki kula niku riyen seringane digawe tadarus kali tahajud kali Mas Bagas. Punya mobil, gitu. Mobil nanti lapor di hadapan Allah. Gusti, kula niki mobilnya Pak Made dibawa untuk jamaah, dibawa untuk silaturahim ke rumah orang tua, dibawa silaturahim ke tempat teman. Gusti, kula niki duitnya si fulan dulu niku setiap ada sumbangan selalu nyumbang. Ini kok malah tangannya gatel nih ketemu kotak amal. Akhirnya nggak kotak dewi. Itu artinya apa? Artinya niatin. Tapi kalau yang di dalam pikiran kita hanya orientasi nih. Yang penting badi, yang penting modalnya balik. Kalau cuman berpikirnya itu, maka kata Ibnul Qayyim kita diibaratkan seperti orang yang ngejar bayangan. Nggak akan. Tetapi tugas kita apa? Tugas kita hanya sudah niat Gusti kerja adalah ibadah, mencari rizki, tulung jenengan permudah jalanku ya Allah. Kan tugas kita kan cuman itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang di dalam hidupnya cukuplah kita takwa kepada Allah. Jangan menyakiti teman satu profesi, jangan menghalalkan segala cara, nih dodolan jangan mematikan kompetitor, gitu. Itu namanya takwa. Kalau orang di dalam bekerja itu takwa, lihat sensasinya. Yaj'al lahu makhraja. Gusti Allah selalu memberikan jalan. Dicurangi temannya dari kanan, insya Allah dari kiri Allah munculkan kesempatan. Dari kanan kiri disikut sama koncone, wah iku mbiyen kerja karo aku, bertokcer bermoncer, akhirnya kemudian malah nyikut dari kanan kiri. Allah akan bukakan dari depan. Coba jadi lihat mana ada orang hidupnya jujur kemudian tidak dicukupi oleh Allah. Pasti Pak. Tugas kita hanya niat. Hidup ini wis niatnya takwa kepada Allah, rizkinya halal pun. Tapi kapan rizki itu tidak halal, hanya persoalan waktu. Napa? Nanti kalau aturakan mereka apa? Barang siapa menghalalkan segala cara, maka hartanya itu nanti akan hilang seperti badai tsunami. Hilang kabeh. Oh atot kabeh barbarane tua-tua ndak punya apa-apa. Makanya terus kita ndak maitu sinten-sinten. Coba kita lihat di televisi. Kita lihat di televisi. Bagaimana saya lihat juga di dunia nyata. Ya Allah, dulu waktu saya SMP orang ini kayak ndak mungkin miskin, Pak. Wong zaman saya masih naik Isuzu, Pak. Ada Isuzu ya. Ya. Saya dulu kan naiknya Isuzu ke SMP itu, Pak. Ini anak SMP itu sudah nyetir Honda Civic, Pak. Itu saya masih numpak Isuzu, lalu duduk jejer nih kalau pas bejo ya ora karo bakul liwak. Ya. Kalau pas ketemu bakul liwak nanti tutup sekolah Pak Ali dia. Mesti numpak Isuzu. Soalnya nopo? Kesenggol duna iwak, Bu. Saya masih ingat itu. Saya menangi era-era itu. Tapi teman sekelas saya, SMP itu ada yang sudah nyetir. Wong bodine bongsor. Nyetir dan zaman semono kan cegatan-cegatan kan jarang. Itu sudah saya lihat orang ini tidak mungkin miskin, tidak mungkin. Terus motorin apa Pak iku jenenge? Gede ini kan apa? Zaman semono mboten CB Pak. Apa sih juga nih? Tiger ya? Tiger kayaknya Tiger Pak. Tiger ya, betul. Motornya Tiger Pak. Sing nopo tangkinya gede nih kalau. Niku nek nggawa nyetir dhewe beton niku nggawa motor Tiger Pak. Kene kelasnya numpak Isuzu Pak. Nyukut-nyukutno sangu masalah ya kan. Tapi apa yang terjadi? Tidak pernah terbayang sedikit pun. Wolak-wali itu niku begitu.
Wolak-walik itu. Saya tidak bisa cerita hanya dengan satu kata, tragis hari ini. Maka jangan pernah menghalalkan segala cara, karena tidak pernah ada duit haram nyentel itu tidak ada. Kalau sampai ada duit haram kok nyentel, itu berarti hanya persoalan waktu digerus oleh. Maka tugasnya apa? Bertakwalah kepada Allah, kerja diniatin ibadah, golek sing halal. Wabah kula disalahi yang nanti hanya persoalan waktu, Allah akan bukakan jalan kita. Ya ja'allahu makhroja, dan yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan cukupkan rezeki dia dari jalan-jalan yang tidak pernah dinyana-nyana. Makanya kan wong sawangsul sering kawula aturaken, bicara rizki itu bukan hanya bicara uang, tetapi bicara rizki itu dimudahkan hidupnya oleh Allah, punya anak manut sama wong tua, gitu. Jenengan dahar nopo kletak, kletuk rak ketang nyekeli untu, gitu kan. Itu adalah nikmat, hidup dijauhkan dari fitnah. Loh, kadang begini Bapak Ibu, saya percaya bahwa tidak ada rumus kebetulan di dalam hidup. Ini baru cerita kemarin, Mas. Saya ada kajian ke Banyumanik. Ketika kajian Banyumanik, saya keluar dari exit tol Undip, Tembalang. Saya pas mau belok yang putaran pom bensin Undip itu, dari arah Undip ke ini, ada motor buanter, Mas. Ada motor tuh kencang sekali, saya teratap gitu kan. Wah, kalau ada gini saya harus ngalah kan. Begitu saya sudah mau belok begini, indahnya kita otak-atik hidup itu. Ada motor kenceng, saya baru mau belok, tiba-tiba keluar dari mana pom bensin itu, ada CRV lewat, nyebrang. Begitu nyebrang, otomatis kan motor ini kan pelan. Ya kan? Saya melihat konsep hidup. Oh, saya putar tanpa takut senggolan sama motor itu lah. Khawatirnya pas mabuk. Buanterin ndak kiro-kiro. Ternyata apa? Allah bisa melankan dia hanya dengan CRV lewat. Sikomo lewat. Sikomo lewat, dia pelan. Nah, kita kan tinggal muter. Sama di dalam hidup. Hidup kita ini kalau sudah ditata oleh Allah, itu kuncinya kan si penting udah cekelan perkara becik mawon. Kita berpegang pada perkara-perkara benar. Pasti hidup niku ditoto kali Gusti Allah. Nggih? Itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah yuk, tidak ada rumus kebetulan bagi Allah, sehingga cukup kita meniatkan hidup ini untuk ibadah. Dan satu, bangun sugesti positif. Ya Allah, tolong kasih kelonggaran saya ya Allah, supaya saya bisa melonggarkan orang lain. Ya Allah, kasih saya kesempatan nyenengin hati orang lain, supaya Allah nyenengin hati. Makanya kan kalau nanti maringi contoh toh, jenengan kalau dibikin jengkel sama sesama pengendara, itu yang perlu evaluasi kita. Wah, semik ngepot. Jangan-jangan orang seringkali ngomong asem ke kita juga. Gitu. Jadi kalau ada perlakuan nggak mengenakan ke kita, jangan-jangan itu hanya cara Allah ngerimain, ngingetin kita bahwa hasilnya awakmu ya luwih parah saka kuwi kok. Nah, kan ngoten toh. Itu supaya apa? Kita mencoba. Kulo kadang ya di situ teratap ngoten. Wah, nyelip saka kiri. Oh iya. Wingnya aku ya nyelip saka kiri kok. Gitu. Jadi akhirnya apa? Kita ndak akan punya energi negatif terlalu banyak untuk menyalahkan keadaan. Sebab sekecil apapun peristiwa di dalam kehidupan adalah pelajaran yang diberikan kepada Allah supaya kita ini mawas diri bahwa zat yang maha kuasa lah yang mengatur kehidupan ini. Oke, kalau lajengaken. Oh, 9:30 Pak Madi. Oke, sedikit lagi ya.
Wa ruwiya diriwayatkan anna Jibril nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wa sallama alaihi faradda alaihi salam summa sa'alahu 'anid dunya. Diriwayatkan bahwa suatu hari Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabiullah kedatangan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril niku uluk salam, mengucapkan salam kepada Rasul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, summa sa'alahu 'anid dunya. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu dunia? Faqala ad-dunya hilmun naimi. Dunia itu hanyalah mimpi bagi orang yang tidur. Jadi apapun yang hari ini kita nikmati ini sesungguhnya hakikatnya adalah mimpi. Kalaupun nikmat wong mimpi, kalaupun bikin jenengan girap-girap, ibu-ibu nate jenengan mimpi girap-girap. Nate, napa? Dileboni kelabang. Kayak kemarin ya, yang ada kelabang lanang niku nggih. Lah nggih, kula nyimpulno kelabang lanang soalnya nguget-ngugete ten gene jamaah ibu-ibu nggih. Yang pertemuan kemarin nggih. Napa? Napa Bu Nunu? Oh, kelabangnya kaya miling nggih. Ya nggih. Dan yang menarik lagi kan siapa yang jadi pahlawan, Bu? Pak Pur. Tolong dibagi kacangi mangke nggih. Faqala ad-dunya hilmun naimi. Dunia itu sesungguhnya hanyalah mimpi, harapan bagi orang yang tidur. Wa ahluha mujazuna ay mujazuna wa mu'aqabun. Dan orang yang menghuni di dunia itu kelak akan mendapatkan balasan dan kelak akan mendapatkan siksaan. Itu dunia. Maka kalau bilang dunia itu hanya sementara, ini betul. Mampir ngombe, tetapi dunia yang sementara ini, yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa? Kesimpulan sebelumnya, justru masa kita di dunia ini jauh lebih penting sebab mujur dan tidaknya urusan akhirat kita ditentukan oleh prestasi dunia kita. Ya nanti kalau kita sudah di kuburan kan sudah tidak ada lagi. Oke? Jadi kalau ada ungkapan kenapa dunia ini lebih penting? Karena dunia inilah nanti yang akan menentukan nasib kita di alam kubur, nasib kita di akhir. Maka kenapa dikatakan seperti harapan orang yang mimpi, harapan orang yang tidur? Karena cuma sebentar. Dan hakikatnya ini semua sudah tinggal transit saja. Maka wa ahluha mujazuna wa mu'aqabun, dan penghuni dunia kelak akan mendapatkan balasan masing-masing dan mendapatkan siksa masing. Faqala famal akhiratu, dan apa itu akhirat? Faqara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Rasul kemudian melantunkan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Apa itu akhirat wahai Muhammad? Dengan diplomatis Kanjeng Nabi bilang apa? Pokoknya akhirat itu nanti ada kelompok yang masuk surga, ada pula kelompok yang masuk neraka. Faqala ya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah mal jannah. Lalu surga niku napa Rasul? Faqala antatrukat dunya litolabi na'imiha abadan. Lalu surga niku napa? Niki penting digarisbawahi. Supaya kita bisa
nyicil menikmati surga itu nggak usah nunggu di akhirat. Surga duniawi ini harus kita rasakan. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, mal jannah, apa itu swarga? Apa jawaban Rasulullah? Antatrukat dunya litolabi naimiha abadan. Ketika engkau tidak pernah berharap bahwa kenikmatan dunia itu abadi. Sekarang orang jabat pada saatnya akan lengser. Jangan merasakan bahwa nikmatnya jabat itu selamanya. Oke? Ketika dia nikmat bahwa dunia itu nikmat, kenapa? Karena uang itu segalanya, tidak menjamin bahwa kenikmatan uang itu sesungguhnya bukan yang hakiki. Makanya ketika Rasulullah ditanya apa itu surga, ketika engkau mampu membangun persepsi, membangun satu pikiran bahwa kenikmatan dunia itu tidaklah abadilah, itu swarga. Faqala fama khairu hadhil ummah. Lalu sebaik-baik umat ini itu yang bagaimana? Qala ay qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian menjawab, alladzi ya'malu bi ta'atillah. Mereka yang selalu melakukan amal kebaikan karena niat taat kepada Allah. Qala fa kaifa yakunu fiha rajul? Fa kaifa yakunu fiha rajul? Lalu bagaimana orang yang taat itu bagaimana? Mushmir qala mushmirron katolibil qafilah, yaitu mereka yang cepat-cepat mencari rombongan, mencari konco. Loh Bapak Ibu, makanya ini penting. Kita bikin grup, yang grup itu nanti geret-geretan di swarga. Kalau di sini disebutkan siapa umat yang terbaik, mereka yang taat kepada Allah. Lalu wa kaifa yakunu hadzal rajul? Orang yang taat kepada Allah itu apa? Orang yang yang memiliki grup mushmirron ay isti'jal, cepat-cepat, katolibil qafilah, seperti orang yang mencari rombongan. Coba kalau kita punya rombongan zawiyah, Bu, meskipun pulau nyekel mik, Bu, mangke ten swarga pulau gandulan daster jenengan. Oh, malah daster suwe. Wah, imajinasi yang tin ya. Nggih, pulau gandulan daster jenengan, Bu. Makanya ampun supe beto daleman. Oh, ngoten lho maksudnya. Apa maknanya? Yo, isi apa maknanya? Ternyata orang yang bisa beramal dengan dilandasi taat kepada Allah itu adalah mereka yang terus mencari mana nih rombongan swarga ini mana. Makanya harapan kita semua, ya Allah, mugi-mugi Majelis Zawiyah Al-Azhar ini semoga kelak tercatat salah satu kloter jurusan surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Makanya orang itu biasanya gampang taat kepada Allah kalau punya komunitas yang bisa saling menciptakan kondisi itu. Leres badan. Kalau misalnya panjenengan itu punya grup, lalu grup itu podo ngajine, meh mboten ngaji kira-kira sungkan mboten? Sungkan. Ini tadi pas mau nonton sinetron, lalu ada yang nelpon, yang ti ayo ning Zawiyah. Akhirnya napa njukuk remote dipateni rak situ, bukan berarti sinetron dosa mboten. Ada waktu buat Zawiyah, akhirnya ngaos. Di sana ada pengajian puarani. Gitu. Malah saking semangatnya salah masjid. Oh niku wonten. Nggih. Wonten Pak cerita, tapi duka niku di alam nyata wonten napa mboten kula mboten ngertos. Jadi wonten niku saking semangate niku masjid warani. Ngoten niku ganjarannya pun double. Oleh karena itu sebelum saya akhiri, besok nanti saya ulang lagi. Intinya nopo? Kalimat terakhir yang saya garis bawahi.
Kalau kita pengen dianggap sebagai umat Rasulullah yang taat kepada agamanya Allah, maka kita diibaratkan jadilah orang yang mencari rombongan jurusan surga. Tapi jangan kemudian jangan gara-gara omongan ini dipotong. Sing melu zawiyah swarga, sing ora embuh. Ya, jangan. Saya tidak ngomong begitu. Saya cuma bilang ini bagian dari ikhtiar kita bersama-sama. Semoga grup ini, semoga jamaah ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu rombongan yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan nih, rotok bablas kedik, mungkin manfaat, mungkin barokah, mboten krasa nggih. Mboten krasa. Memang ini soalnya begini Bapak Ibu, nyon sewu sebelum saya akhiri, memang kita sedikit agak geser. Oke. Dulu awal-awal kita itu jam 8 itu kan sudah start. Ya kan? Jam 8 itu sudah start, tapi rata-rata sekarang ini yang sudah start setengah 8 ini yang tiang-ti bagian logistik. Oke. Itu sudah bagian logistik, bagi logistik dan seksi incip-incip. Nah, ini sudah hadir dulu. Nah, oleh karena itu saya kasuwun kepada Bapak Ibu yang kerso hadir di Zawiyah, mbok menawi tidak barengan dengan acara, mungkin bisa kita disiplinkan lagi jam 8 bisa hadir, karena nanti kan kita masih ada tawasul, masih ada ada sholawat, masih ada zikir, istighosah, baru kemudian kita kajian. Mungkin nanti kita bisa mulai jam 8 sambil nanti prinsipnya adalah bagi yang sempat. Mungkin niat Bapak Ibu hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar, kita sama-sama doakan semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi ada yang sedang punya masalah, mungkin diudari, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, dijauhkan dari bala musibah, dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa fi umrina wa fi rizqina wa fi ma'ishatina wa fi kulli ma ataytana fid din wa dunya wal akhirah. Sallimna ya Allah min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma astaqim ya Allah. Allahumma akhtim الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.